ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, kita awali dengan ihda surat al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para anbiya, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama, amilin, awliya, sholihin, syuhada. Kemudian juga kita tujukan kepada arwah umat Islam yang telah mendahului kita, karib kerabat kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang ditimpa penyakit, sedang dirawat di rumah sakit atau sedang isolasi barangkali, baik di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah dan mudah-mudahan dengan barokah ngaji yang saat ini kita lakukan, mereka semuanya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila asyrafil nabiyyin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, para peserta kajian setiap hari Senin jam 20 sampai selesai, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur, marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah, karena dengan nikmatnya, dengan rahmatnya, kita saat ini bisa melaksanakan satu kegiatan yang mulia, satu kegiatan yang pahalanya luar biasa, ngaji ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan atau disertai ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan betul-betul diterima olehnya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang tidak hanya dibawa oleh beliau tetapi juga dibawa oleh seluruh nabi dan seluruh rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi akhir zaman, Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menetapkan iman dan Islam kita, sehingga nantinya kita meninggalkan dunia yang sementara ini dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Para peserta kajian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini insya Allah kita akan membahas tentang bid'ah. Insya Allah akan kita bagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan pertama yang kita laksanakan pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang pengertian bid'ah itu apa secara bahasa dan secara istilah, kemudian macam-macam bid'ah, lalu yang ketiga adalah dalil-dalil bid'ah hasanah, yang keempat adalah beberapa contoh bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Insya Allah poin nomor 1, 2, 3, 4 kita selesaikan malam ini. Kalau tidak selesai, insya Allah kita sambung Senin depan. Rencananya mudah-mudahan bisa diselesaikan poin nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kemudian poin nomor 5, yaitu syubhat kalangan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah dan bagaimana kita mematahkan dalih-dalih mereka, bagaimana kita menjawab tudingan-tudingan mereka. Ini nanti insya Allah akan kita bahas, akan kita uraikan pada pertemuan Senin yang akan datang. Ini saya maunya singkat karena saya ini tidak sedang di rumah, ini masih dalam
masih dalam perjalanan ya. Sayang kalau diliburkan, makanya ini tadi insya Allah akan tetap kita laksanakan, meskipun nanti mungkin tidak sampai jam 9 ya. Meskipun nanti mungkin tidak sampai jam 9. Dan jika ada pertanyaan, karena kajian tentang bid'ah ini kita bagi menjadi 2 pertemuan, disimpan dulu pertanyaannya, insya Allah akan kita jawab. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di dalam benak para peserta kajian semuanya, nanti tolong ditanyakan Senin depan dan insya Allah akan kita jawab Senin depan. Baik, kita mulai. Sedikit banyak tentang bid'ah ini sudah kita uraikan penjelasannya, walaupun secara singkat pada 2 pertemuan yang lalu, kemudian disambung oleh Ustadz Khairul Ansori pada hari Kamis yang lalu. Tetapi fil i'adah ifadah, insya Allah ketika kita mengulang beberapa hal yang sudah pernah kita pelajari, maka di situ akan semakin menancapkan materi itu di pikiran kita, dan insya Allah akan semakin mengokohkan ilmu pengetahuan kita terkait dengan materi yang dibahas. Bid'ah secara bahasa artinya adalah ma uhditsa ala ghairi mithalin sabiq. Sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya, sesuatu yang dirintis tanpa ada contoh sebelumnya. Berarti secara bahasa orang yang pertama kali membuat motor misalkan, orang yang pertama kali menemukan sepeda motor, maka berarti dia telah melakukan bid'ah dalam pembuatan sepeda motor. Orang yang pertama kali menemukan listrik, berarti dia telah melakukan bid'ah di dalam perintisan atau pembuatan listrik. Dan begitu juga dalam hal-hal yang lain. Secara bahasa, sekali lagi, bid'ah itu artinya adalah ma uhditsa ala ghairi mithalin sabiqin. Seorang pakar bahasa, Raghib Al-Asfahani, di dalam kitabnya Mufradatul Quran, beliau mengatakan al-ibda'u insya'u san'atin bilahtida'in waqtida'. Ibda' itu adalah merintis sebuah kreasi tanpa mengikuti dan mencontoh sesuatu sebelumnya. Betul-betul baru, tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada orang lain yang membuat hal serupa sebelumnya. Wa idza stu'mila fillahi ta'ala fa huwa ijadu syai'i bi ghairi alatin wala maddatin wala zamanin wala makan. Dan jika digunakan bagi Allah, maka ibda' berarti menciptakan sesuatu tanpa alat, tanpa bahan, tanpa masa, dan tanpa tempat. Dan walaysa dzalika illa lillah, dan makna ini hanya berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal badi' yuqalu lil mubdi' nahwu qawlihi ta'ala badi'us samawati wal ardh. Dan kata al-badi' dikatakan untuk mubdi', untuk pelaku sebuah rintisan, pelaku sebuah perbuatan. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, badi'us samawati wal ardi. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Kemudian wa yuqalu lil mubda'i, dengan di fathah dalnya, nahwu raqwatin badi'. Al-badi' juga dikatakan untuk mubda', sesuatu yang dirintis, seperti dikatakan bejana air yang unik dengan model baru, ya. Bejana air yang unik yang tidak ada bejana yang seperti itu sebelumnya. Kemudian ini masih secara bahasa ya. Wa kadzalikal bid'u yuqalu lahuma jami'an bi ma'nal fa'ili wal maf'ul. Wa qawluhu ta'ala qul ma kuntu bid'an minar rusuli qila ma'nahu mubda'an lam yataqaddamni rasul wa qila mubdi'an fima aquluhu. Demikian juga kata al-bid'u digunakan untuk mubdi' dan mubda'. Jadi kata al-bid'ah kalau dalam bahasa Arab itu bisa berarti mubdi', pelaku, bisa juga diartikan mubda', objek, atau bimakna maf'ul, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
qul ma kuntu bid'an minar rusul. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, aku bukan Rasul pertama yang belum pernah didahului oleh Rasul sebelumku. Ini bermakna maf'ul atau bermakna mubdi'an fima aquluhu. Aku bukan orang yang pertama kali menyampaikan apa yang aku katakan. Aku bukan, kata Rasulullah, aku bukan orang yang pertama kali menyampaikan apa yang aku katakan. Karena sebelum beliau, sudah banyak Rasul, sudah banyak Nabi yang juga mengajarkan Islam. Seluruh Nabi, seluruh Rasul membawa agama yang sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Seluruh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya menyerukan La ilaha illallah sebagaimana yang diserukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian beliau mengatakan sebagaimana diceritakan oleh Allah, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan wahai Muhammad, aku bukanlah orang yang pertama kali menyampaikan apa yang aku katakan. Dengan makna fa'il, ya, dengan makna sebagai pelaku. Nah, ini semuanya menguraikan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa bid'ah itu secara bahasa adalah sesuatu yang diadakan, sesuatu yang dirintis tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam pengertian syarak, bid'ah itu adalah banyak sekali pengertian disampaikan oleh para ulama. Salah satu versi yang mudah untuk dipahami, bid'ah itu secara istilah syarak adalah al-muhdats alladzi lam yanussa alaihi al-Qur'anu wala jaa'a fi as-sunnah. Sesuatu yang baru, perkara yang baru, yang tidak terdapat secara eksplisit, tidak terdapat secara tertulis, secara tersurat di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Nah, bid'ah itu dibagi oleh para ulama secara umum jadi dua. Ada bid'ah dhalalah, disebut juga bid'ah sayyi'ah, disebut juga sunnah sayyi'ah, yaitu perkara baru yang menyalahi Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah bid'atu huda, disebut juga bid'ah hasanah, disebut juga sunnatun hasanah, yaitu perkara baru yang sesuai dan sejalan dengan Al-Quran serta hadis. Tidak ada di dalam Al-Quran secara eksplisit, tidak ada di dalam hadis secara eksplisit, tetapi tidak bertentangan atau bahkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, bid'ah dilihat dari sisi wilayahnya itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah i'tiqadiyah dan bid'ah amaliyah. Yaitu bid'ah dalam perkara-perkara akidah, yaitu akidah yang tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua adalah bid'ah amaliyah, bid'ah fil furu', bid'ah tidak berkaitan dengan akidah, tetapi berkaitan dengan amal perbuatan. Nah, para ulama juga membagi, kalau kita teliti beberapa kitab, ya, diantaranya adalah Asy-Syatibi, misalkan, beliau mengatakan ada bid'ah haqiqiyah dan bid'ah idhafiyah. Kemudian bid'ah idhafiyah itu banyak sekali dirinci oleh ulama-ulama setelah Asy-Syatibi, ya. Banyak sekali cabangnya, tetapi kita tidak masuk dalam pembahasan sedetail yang dibahas oleh para ulama di berbagai kitab, ya. Memang kita beri judul bid'ah dari A sampai Z, ya, tetapi dalam batas-batas tertentu kita tidak menjelaskan dan menguraikan secara sangat detail sehingga nantinya malah tidak bisa dipahami dengan baik. Nah, dalil atas pembagian bid'ah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun."
Jangan di sini orang memoto. Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru dalam syariat ini, ma laisa minhu, yang tidak sesuai dengannya. apa lagi? Tidak sesuai dengan perkara kita. Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru dalam syariat ini yang tidak sesuai dengan syariat, maka ia raddun, maka ia tertolak. Nah, hadirin sekalian, dipahami dari sabda Rasulullah, ma laisa minhu, yang tidak sesuai dengan syariat, maka perkara baru yang tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis itu ada dua. Ada yang sesuai dengan syariat dan ada yang tidak sesuai dengan nyaman. Yang tidak sesuai dengan syariat, maka ia raddun, ay mardudun, ya, tertolak, ditolak. Kemudian Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bisanadin sahih di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, beliau mengatakan al-muhdatsatu minal umuri durban, perkara yang baru yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada dua. Yang pertama adalah ahaduhuma ma uhditha mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan. Fahadhihi al-bid'atu dhalalah. Mematikan mikrofon ini ya. Ini saya batu. Jangan keluar ke batu nanti. Baik, kita lanjutkan. Ahaduhuma ma uhditha mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'a. Fahadhihi al-bid'atu dhalalah. Yang pertama adalah sesuatu yang menyalahi Al-Qur'an, menyalahi sunnah, menyalahi ijma', dan juga menyalahi athar, yaitu apa yang dilakukan atau dikatakan sahabat tanpa ada di antara mereka yang mengingkari. Inilah bid'ah yang sesat. Wathaniyatu, dan yang kedua adalah ma uhditha minal khairi la khilafa fihi liwahidin min hadha wa hadhihi muhdathatun ghairu madmumah. Kedua adalah perkara yang baru, yang baik dan tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi sunnah, tidak menyalahi ijma', kesepakatan para ulama. Inilah sesuatu yang baru yang tidak tercela. Tidak disebutkan di dalam Quran, tidak disebutkan di dalam hadis, tetapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, dan juga tidak bertentangan dengan ijma'. Maka ini adalah bid'ah yang baik. Di dalam riwayat yang lain, Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari meriwayatkan bahwa Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama adalah bid'atun mahmudatun, bid'ah yang terpuji. Yang kedua adalah bid'atun madmumatun, bid'ah yang dicela. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah, maka ia terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa madmum, dan yang menyalahi sunnah, maka ia tercela. Nah, pembagian bid'ah jadi dua, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu melalui dua jalur periwayatan. Yang pertama diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Manaqib Syafi'i. Yang kedua adalah riwayat dari Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Apa yang beliau tegaskan ini kemudian disepakati dan diikuti oleh para ulama yang tidak sedikit jumlahnya. Para ulama terkemuka dari 4 mazhab, para ahli hadis, para ahli tafsir, seperti Al-Izz Ibn Abdissalam, seorang pakar fikih kenamaan An-Nawawi, seorang pakar fikih dan pakar hadis kenamaan Ibnu Arafah, seorang pakar fikih kenamaan Al-Hattab Al-Maliki, seorang pakar fikih dari mazhab Maliki Ibnu Abidin, seorang pakar fikih dalam mazhab Hanafi. Kemudian dari kalangan ahli hadis dan tafsir, diantaranya Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, Al-Qurtubi, Ibnu Al-Athir,
Al-Hafidz Ibnu Hajar Badruddin Al-Aini, salah seorang pensyarah kitab Sahih Al-Bukhari, As-Sakhawi, salah seorang pakar hadis, As-Suyuti, seorang pakar hadis, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian di antara ahli bahasa, Al-Fayyumi, Al-Fayruz-Zabadi, Az-Zabidi, Al-Hafidz Murtadha Az-Zabidi, seorang pakar hadis. Beliau juga pensyarah kitab Ihya Ulumuddin, seorang pakar bahasa yang mensyarahi kitab Al-Qamus, ya, kitab Al-Qamus yang dikarang oleh Al-Fayruz-Zabadi. Beliau beri syarah yang sangat luas, yang berjilid-jilid itu, ya. Mungkin syarah Al-Qamus ini adalah kitab yang menjelaskan kosakata bahasa Arab yang terbesar saat ini. Itu dikarang oleh Al-Hafidz Murtadha Az-Zabidi. Kemudian hadirin sekalian, orang-orang Wahabi selalu mengklaim, selalu mendakwah bahwa bid'ah itu semuanya adalah dhalalah. Bahwa bid'ah itu tidak ada yang hasanah. Semua bid'ah itu adalah dhalalah. Nah, para ulama ahli sunnati wal jamaah mematahkan apa yang dikatakan dan dipropagandakan oleh orang-orang Wahabi dengan mengatakan bahwa bid'ah itu sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, kutipan dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwa bid'ah itu tidak semuanya dhalalah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang hasanah. Dalil bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 27. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam, orang-orang muslim yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam, yang kemudian disebut sebagai kaum Nasrani, karena mereka adalah orang-orang yang nasaru al-Masih. Mereka adalah orang-orang yang membantu dan menolong Nabiullah Isa alaihi salam di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Agama mereka adalah agama Islam, mereka adalah kaum muslimin. Nasrani atau Nasara itu adalah semacam gelar yang melekat pada diri mereka karena mereka telah membantu dan menolong Nabiullah Isa alaihi salam di dalam menegakkan dan memperjuangkan agama Islam. Tapi kemudian sekian tahun setelah Nabiullah Isa alaihi salam diangkat ke langit, agama Nasrani, sebutan Nasrani atau julukan Nasrani atau Nasara bagi mereka ini kemudian berubah makna menjadi nama sebuah agama. Jadi orang-orang Nasrani yang hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam dan beberapa tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit, mereka adalah orang-orang yang konsisten di dalam mengikuti ajaran beliau, mengikuti ajaran Injil yang asli, dan mereka adalah umat Islam. Agama mereka adalah agama Islam. Dan kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Hadid ayat 27 ini, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengada-adakan rohbaniyah. Padahal kami, kata Allah, tidak mewajibkan rohbaniyah itu kepada mereka. Tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakan rohbaniyah itu semata-mata untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, orang-orang muslim yang mengikuti Nabi Isa ketika itu, sebagai orang-orang yang memiliki rasa santun dan rasa kasih sayang. Kemudian Allah memuji mereka karena mereka mengada-adakan, merintis rohbaniyah. Padahal rohbaniyah ini tidak diperintahkan oleh Nabi Isa kepada mereka, juga tidak ada ajaran rohbaniyah ini di dalam kitab Injil yang asli yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Rohbaniyah itu adalah
tidak mengikuti syahwat dan hawa nafsu mereka, sehingga mereka bisa melakukan ibadah dengan penuh konsentrasi, mereka bisa fokus melaksanakan ibadah, mereka menjauhi untuk menikah, mereka tidak mau menikah, mereka tidak mau punya anak, mereka tidak mau disibukkan dengan urusan mencari nafkah untuk keluarga. Nah, itu namanya rohbaniyah. Kemudian mereka mendirikan rumah-rumah kecil yang sangat sederhana, kemudian mereka tempati itu, dan rumah yang mereka bangun itu adalah rumah-rumah yang jauh dari masyarakat, sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah dengan penuh konsentrasi di rumah itu dan tidak disebutkan dengan urusan-urusan duniawi yang lain. Nah, rohbaniyah yang mereka lakukan ini sama sekali tidak ma katabnaha alaihim, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Tetapi Allah memuji mereka yang telah melakukan rohbaniyah tersebut. Nah, ini artinya pada waktu itu umat Islam pengikut Nabi Isa alaihissalam mengadakan rohbaniyah, padahal rohbaniyah itu tidak diperintahkan dan tidak diwajibkan oleh Allah, tetapi mereka mengada-adakan, melakukan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi karena bid'ah yang mereka lakukan ini tidak bertentangan dengan ajaran Injil yang asli yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, maka apa yang mereka lakukan ini kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Man sanna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sanna. Rasulullah menggunakan redaksi sanna. Barang siapa yang merintis, barang siapa yang memulai dalam agama Islam sunnah atau perbuatan yang baik, maka baginya pahala dari perbuatan tersebut, juga pahala dari orang yang melakukannya atau mengikutinya setelahnya, tanpa berkurang sedikit pun pahala mereka. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan redaksi sanna, merintis. Rasulullah tidak menggunakan redaksi tamassaka. Rasulullah juga tidak menggunakan redaksi ahya misalkan ya, karena berpegang teguh pada sunnah atau tamassuk bis sunnah itu dijelaskan di dalam hadis yang lain. Kemudian ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, itu juga dijelaskan di dalam hadis yang lain. Ya, ini perlu kami tegaskan karena ada sebagian orang Wahabi yang mengartikan sanna itu dengan makna apa? Berpegang teguh. Barang siapa yang berpegang teguh di dalam Islam dengan sunnah yang baik, atau sebagian mereka mengartikan sanna ini dengan makna apa? Ahya, menghidupkan. Barang siapa yang menghidupkan di dalam Islam sunnah yang baik. Ya, sekali lagi kita tegaskan bahwa Rasulullah menggunakan redaksi sanna, dan sanna itu jelas artinya adalah merintis, memulai, bukan berpegang teguh dan juga bukan menghidupkan. Jadi hadis ini dipahami oleh para ulama sebagai salah satu dalil atas adanya bid'ah hasanah. Kemudian dalil yang ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Kemudian dalil yang keempat, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau dengan tegas mengatakan ada bid'ah yang hasanah ketika beliau keluar rumah kemudian melihat di Masjid Nabawi umat Islam ketika itu melakukan sholat qiyamul Ramadan dengan sendiri-sendiri, tidak secara berjamaah. Lalu beliau berinisiatif merintis sebuah bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diperintahkan oleh Al-Quran, tidak pernah diperintahkan oleh baginda Rasulullah, bahkan tidak pernah dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu apa? Mengumpulkan umat Islam
di satu masjid dalam satu jamaah di belakang satu orang imam, yang kemudian ibadah yang seperti ini disebut oleh para ulama sebagai sholat tarawih. Kemudian apa yang beliau inisiatifkan itu betul-betul beliau perintahkan kepada para sahabat, dan kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukan sholat tarawih berjamaah di belakang satu imam, dan imamnya ditunjuk oleh Sayyidina Umar. Beliau adalah Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi yang salah satu sahabat Nabi yang paling baik bacaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan di dalam satu kesempatan, aqra'ukum Ubay, orang yang paling bagus bacaan Al-Quran di antara kalian, wahai para sahabatku, adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian setelah beliau melihat, setelah beliau perintahkan, setelah beliau berinisiatif, lalu beliau perintahkan hal itu, lalu dalam satu di antara malam-malam Ramadan, beliau melihat umat Islam melakukan sholat tarawih dengan berjamaah di belakang satu imam. Beliau kemudian mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi. Di dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Lalu Umar juga, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, menambah lafaz talbiyah dari apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hanya mengajarkan lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tetapi lafaz talbiyah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian ditambah-tambahi oleh Sayyidina Umar dengan beberapa lafaz yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik warraghba'u ilaika wal amal. Para sahabat yang lain, tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian mengingkari apa yang beliau lakukan ini. Tidak ada para sahabat Nabi yang lain yang mengatakan, Anda telah melakukan bid'ah dhalalah wahai Umar, karena apa yang Anda baca tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menambah lafaz tasyahud dari apa yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hanya mengajarkan lafaz tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kemudian Abdullah bin Umar menambah lafaz tasyahud di dalam sholat. Beliau mengatakan, beliau membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa kata Abdullah bin Umar? Beliau mengatakan, wa ana zidtuha, saya yang menambah wahdahu la syarikalah. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keenam, masih tentang apa yang pernah dikemukakan oleh Abdullah bin Umar. Beliau menganggap sholat duha itu sebagai bid'ah, dan menurut beliau Rasulullah tidak pernah melakukan sholat duha. Nah, ini adalah pendapat beliau, pendapat Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan tentang sholat duha, innaha muhdathatun wa innaha lamin ahsani ma ahdathu. Sholat duha itu adalah perkara yang baru dan merupakan salah satu hal yang terbaik yang mereka rintis, yang dirintis oleh para sahabat. Kemudian dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar mengatakan bid'atun mengenai sholat duha, bid'atun wa ni'matil bid'atu. Sholat duha adalah bid'ah dan sebaik-baik bid'ah. Nah, riwayat-riwayat yang kami sebutkan tadi ini disampaikan, dituturkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari dengan sanad yang sahih. Jadi kalau menurut Ibnu Umar, sholat duha itu adalah sholat yang bid'ah, tetapi bid'ah yang hasanah. Artinya tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin." Aku diberi wasiat oleh kekasihku, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk selalu melakukan 3 perkara. Yang pertama adalah, kata beliau, siyami thalathati ayyamin min kulli syahr, berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua adalah wa rak'atai ad-duha, 2 rakaat salat duha. Dan yang ketiga adalah wa an utira qabla an anam, dan aku diberi wasiat oleh baginda Rasulullah untuk selalu melakukan sholat witir sebelum aku tidur. Di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan wa an utira qabla an arqud, artinya sama, dan hendaklah aku melakukan sholat witir sebelum aku tidur. Jadi kalau menurut Abu Hurairah dan para sahabat yang lain, sholat duha itu memang secara eksplisit diperintahkan dan dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi menurut Abdullah bin Umar, Rasulullah tidak pernah melakukan dan tidak pernah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan sholat duha. Tetapi sholat duha itu adalah sesuatu yang dirintis bukan oleh Rasulullah, ya, tetapi oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Abdullah bin Umar menegaskan bahwa rintisan itu adalah rintisan yang baik, ya. Bid'ah memang ya, tetapi itu adalah bid'ah yang hasanah, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Rifa'ah ibn Rafi', ia mengatakan, suatu hari kami sholat berjamaah di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mengangkat kepalanya setelah ruku', ketika beliau i'tidal, beliau membaca Sami'allahu liman hamidah. Salah seorang makmum kemudian mengatakan, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Selesai sholat, Rasulullah bertanya, manil mutakallim? Siapa tadi yang mengatakan kalimat-kalimat itu? Orang yang mengatakan tersebut kemudian mengatakan, ana ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Apakah Rasulullah kemudian menegur, kenapa kamu membaca doa i'tidal yang sama sekali tidak pernah aku ajarkan? Ini adalah sesuatu yang sesat. Rasulullah tidak menegur seperti itu. Bahkan sebaliknya, Rasulullah mengatakan, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama mencatat pahala apa yang kamu baca tadi. Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, wastudilla bihi ala jawazi ihdathi dzikrin fis sholati ghairi ma'thurin idza kana ghaira mukhalifin lil ma'thur. Hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bolehnya menyusun zikir di dalam sholat yang tidak ma'thur, tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah, selama tidak menyalahi yang ma'thur. Makanya kemudian Imam An-Nawawi di dalam Rawdatul Talibin mengatakan doa kunut. Ini masih ada kaitannya dengan ihdath, ya, ihdath dzikrin fis shalah ghairi ma'thur, mengada-adakan atau menyusun zikir di dalam sholat yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam An-Nawawi mengatakan mengenai doa kunut, hadza huwal marwiyyu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa zadal ulama'u fihi wa la ya'izzu man 'adait qabla tabarakta wa ta'alait wa ba'dahu falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Qultu, An-Nawawi, qultu, aku mengatakan, qala ashabuna la ba'sa bihadhihi ziyadah wa qala Abu Hamidin wal Bandaniji wa akharun mustahabbah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, menegaskan, inilah lafaz kunut yang diriwayatkan dari Nabi, dan para ulama menambahkan wala ya'izzu man 'adait. Jadi
Doa kunut yang biasa kita baca, wala ya'izzu man adait, itu tidak ada di dalam hadis. Tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah dan tidak pernah dibaca oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wala ya'izzu man adait ini adalah tambahan dari para ulama. Kemudian juga mereka menambahkan setelahnya, falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini adalah tambahan dari para ulama dan tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dibaca oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ashabus Syafi'i mengatakan tidak mengapa, artinya boleh tambahan ini. Bahkan Abu Hamid Al-Bandaniji dan beberapa ashab yang lain, ashabus Syafi'i yang lain mengatakan bahwa tambahan-tambahan itu adalah sunnah, ya, sesuatu yang baik. Demikian, mungkin tidak bisa kita lanjutkan sampai jam 9. Ini saya masih akan melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan apa yang sedikit yang kita sampaikan pada pertemuan pertama ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, insya Allah disimpan dulu. Nanti silakan ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa selesai dalam 2 pertemuan. Kalau memang tidak bisa diselesaikan dalam 2 pertemuan, insya Allah akan kita tambah 1 pertemuan yang ketiga, ya, 2 Senin yang akan datang. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah Allah la ilaha illallah wal walidayya wal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.